dahi gitu kan, kalau boleh tahu gitu. Gue nyinyir gitu, yo ampun. Ini kita mau dibuat salting kali. Padahal mah kita udah terakhir kali salting tuh 2015 sih. Sir kalau mau pakai gue juga. Enggak, ini lebih ke komitmen sih teman-teman. Oke. Oke teman-teman yang baru menonton record ya, selamat bergabung bersama saya, bersama aku maksudnya, bersama Dinendra. Ya ini semoga aja recordnya tuh em, nggak ngeblur gitu kan. Takutnya dari video punyaku yang ngeblur gitu. Semoga aja ya teman-teman. Jadi selamat bergabung teman-teman yang baru gabung. Kenapa cengkok gue kayak Bang Hiben ya? Jadi selamat bergabung teman-teman. Nah ini kita langsung ke sini ya. Selamat bergabung sekali lagi nih teman-teman. Dari tadi menunggu gitu kan. Karena harusnya kan gue mulainya 11.30 gitu kan. Tapi karena gue ada beberapa hal yang harus gue lakuin gitu. Jadi gue naikin jadi jam 12 mulainya. Karena gue juga harus prepare buat sholat gitu. Meskipun sekarang gue belum sholat. Tapi ya gak apa-apa lah. Nanti kalau misalnya waktunya kurang cukup, nanti kita tambahin tipis-tipis gitu kan. Jadi hari ini kita bakal bahas materi dasar bahasa Indonesia. Nah sebelumnya kenapa gue mau bahas materi ini? Karena menurut gue teman-teman yang lain itu udah mencukupi banget gitu kalau mau bahas soal-soal. Gue takutnya kalau misal bahas soal, itu soal udah dibahas terus gue bahas lagi. Ataupun gue udah bahas soal terus dibahas lagi gitu. Jadi kan kayak ada pembahasan 2 kali gitu. Jadi gue bikin materinya lebih fokus ke ini sih. Lebih fokus ke materinya aja gitu. Materi yang diperlukan untuk menjawab soal-soalnya. Meskipun gak semua materinya gitu kan. Tapi semoga aja di sini beberapa hal yang bisa gue sampaikan bisa ngebantu kalian. Dan hari ini kita bakal diskusi tentang frasa gitu. Mungkin ini sesuai request di kolom chat waktu itu gitu kan. Bahas frasa, bahas klausa. Atau juga mungkin teman-teman yang udah bosen bahas frasa sama klausa ya gak apa-apa gitu. Kalau misalnya mau di skip kelas ini. Jadi kalian mau istirahat gitu gak apa-apa. Cuma buat teman-teman yang pengen banget tahu frasa, terus klausa, ya bolehlah untuk nunggu beberapa jam di sini untuk memahami. Karena gue di sini mencoba untuk ngasih pandangan gue sesuai dengan um, se sesederhana mungkin gitu. Meskipun sebenarnya kalau misalnya frasa tuh ya agak sedikit kompleks, tapi gue coba untuk menyederhanakan gitu untuk lebih mudah diterima. Oke ya, kita akan bahas frasa mulai dari definisinya, terus contoh-contohnya. Nanti akan ada beberapa latihan-latihan tentang frasa. Oke, sebelum kita mulai, kita mau lihat ini dulu sih. Mau lihat tentang jangan lupa SS absen. Oh ya, betul juga ya. Ntar teman-teman, kita foto dulu ya biar absen nih. 1, 2, 3. Oke. Tadi sampai mana dah? Nah, sampai frasa ya. Jadi kita mulai aja kali ya. Nah, ini sebelumnya saya mau memperkenalkan kroco-kroco tidak jelas gitu kan. Ini ya, 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 teman-teman, tolong jangan laporkan saya ya. Nanti saya ditangkap BNN. Jadi kalau gitu, kita langsung masuk aja ke materinya nih. Kita bahas frasa gitu kan. Sebenarnya yang perlu dipahami tentang frasa juga sama dengan kalimat majemuk, itu sama dengan bagaimana kita itu bisa mengerti dasarnya atau mungkin antara perpaduan katanya gitu kan. Karena kata frasa sendiri itu merupakan kelompok kata. Nah, gue juga di sini udah buat beberapa analogi gitu bagaimana kelompok kata itu bisa bersatu dan menjadi sebuah frasa. Karena banyak sekali gabungan kata atau kelompok kata yang bersatu itu namanya bukan cuma frasa. Tuh, ada juga kelompok kata yang lebih dari satu dan memiliki unsur predikatif. Nah, namanya nanti berbeda juga, namanya jadi klausa. Nah, kita masuk ke ini dulu ya.
Di sini ada sebuah lingkaran gitu. Anggaplah ini telur gitu ya. Nah, telur. Di dalam telur ini itu tuh ada sebuah inti di dalamnya. Terus di luar ada cangkangnya kan. Nah, sebenarnya kalau satu analoginya bisa dianalogikan dengan ini. Kenapa? Karena dalam frasa, frasa juga memiliki unsur inti dan juga unsur keterangan. Nah, unsur inti itu adalah hal yang ada di intinya. Atau kalau misalkan kita mau lihat ke telur gitu. Nah, ini merupakan kuning-kuning telurnya gitu. Nah, bagian putihnya itu yang unsur keterangan. Nah, kenapa ini jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan untuk memahami frasa? Karena frasa itu konsepnya kayak gini juga. Nah, kita langsung masuk ke contohnya ya. Ke salah satu contohnya aja. Di sini kan ada ikan, mana nih? Gimana ya cara ngatur ininya? Oh, nah di sini kan ada ikan kecil. Nah, kalau kita perhatikan, misalkan kita mau buat sebuah gambar, kita bisa buat di sini. Nah, menurut kalian, di sini tuh unsur intinya yang mana dan unsur keterangannya yang mana dan alasannya apa? Buset, kayak anak ini ya, bapak-bapak guru SMA ya ditanya keterangan. Ini yang mana nih ikan nih? Ikan inti. Jago-jago juga nih. Unsur kecil, inti kecil, keterangan. Ikan inti, oke oke oke. Nah, ini teman-teman dilihat-lihat udah pada jago juga ya, dilihat-lihat nih. Kalau boleh tahu kalian dari SMA mana aja nih, kalau boleh tahu. Ini, lah, gue boleh tahu. Set, semansa, deps, se, Mandua Kota Bengkulu. Kebetulan teman-teman sedikit kalau kata Gen Z sekarang tuh too much information. Saya lagi ikut SNBP juga nih kebetulan. Oke, kita balik dulu ya. Nah, di sini kan tadi ada yang bilang unsur intinya itu yang ini. Ini unsur inti. Terus yang ini unsur keterangan. Nah, yang ini tuh kecil, yang ini ikan. Ini udah bener ya teman-teman ya. Karena balik lagi gitu, unsur inti itu bisa kita lihat dari konsep kayak gini. Ini konsep baru lagi selain analogi tadi ya. Ini ada konsep D sama M. Ini kadang bisa berubah-ubah, tergantung konteksnya gitu. Bisa MD, bisa DM. Bukan Mahfud MD, MD-nya Mahfud MD ya. Nah, jadi konsepnya unsur inti itu adalah hal yang diterangkan gitu. Nah, sedangkan unsur keterangan adalah unsur yang menerangkan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa unsur intinya kan tadi ikan. Nah, ini adalah hal yang diterangkan gitu. Dan yang menerangkan adalah unsur keterangan. Nah, unsur keterangannya adalah kecil. Jadi kalau kita bisa lihat, misalnya di sini, kita bisa memahami bahwa diterangkan ikan adalah yang diterangkan dan kecil adalah keterangan yang menerangkan tentang ikan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih mana yang inti mana yang keterangan, kita juga bisa mengkategorikan gitu. Karena kan frasa itu ada 5 gitu kan. Nah, kita bisa mengkategorikan frasa dilihat dari unsur intinya.
Nah, kita kan udah tahu nih unsur intinya adalah ikan. Nah, berarti kita bisa memahami bahwa di sini itu adalah frasa, anggap lagi nih dulu, frasa ikan gitu. Nah, kita kategorikan lagi nih, ikan ini masuk kemana gitu. Apakah ikan paus atau ikan pari? Enggak ya, ini kalau ikan berarti masuk kategorinya ada nomina. Oke, mungkin yang belum tahu tentang nomina, gue bakal ngasih sedikit mana ya? Ini. Nah, ini adalah nomina gitu. Nomina itu pembagiannya ada 6 gitu. Yang pertama adalah nomina terbilang, ada tak terbilang, ada umum, ada nama jenis, ada konkret, ada abstrak. Gitu. Nah, tadi ikan tuh masuk kemana nih kalau boleh nanya nih ke kalian? Masuk ke pembagian yang mana? Ini yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini? Rasa tak terbilang. Kalau tak terbilang tuh kalau misalnya dalam bahasa Inggris tuh kan ada match sama ini kan. Nah kalau match biasanya tak terbilang gitu. Biasanya kayak gitu tuh uang, air gitu. Kalau many biasanya yang bisa kita hitung gitu. Waduh ini gimana ngapusnya nih? Oke. Okay. Tapi sebenarnya bisa kita kategorikan ke dalam ini sih, ke dalam banyak jenis gitu. Nah, karena tadi itu ada ikan kecil, kalau nama jenis itu lebih ke misalnya apa ya? Kalau umum itu misalnya kota. Kalau nama jenis itu kota Chicago misalnya. When I'm back to Chicago, asik. Nah, misalnya gitu. Itu kalau misalnya di bahasa Inggris itu ada common noun sama proper noun gitu. Nah, kalau misalnya common noun itu umum, kalau proper noun itu nama diri atau nama jenis. Kayak gitu. Nah, tadi kalau ikan berarti masuknya itu ke sini. Masuk ke konkret, masuk ke umum, masuk ke terbilang. Tapi gak dijelasin gitu ya kan berapa berapa ikannya gitu. Tapi yang jelas masuk ke nomina. Jadi nomina itu um, untuk lebih memahami lagi ya, gue tambahin di sini deh. Nomina itu bisa berupa P, terus terus apa lagi ya? Things. Ini bisa berupa people gitu, terus bisa berupa place, bisa berupa things, bisa berupa idea. Nah, idea ini yang dimaksud tadi tuh masuk ke konkret sama abstrak gitu. Gitu. Jadi cara memudahkannya itu aja. Kalian cukup hafalin PPTI. Sebenarnya ada 5, cuma gue lupa. Tapi intinya nomina itu adalah sesuatu yang menggambarkan tentang 4 hal tadi. Aman gak nih tentang nomina nih kalau boleh tahu? Gak boleh tahu. Yo ampun. Ini by the way apakah tensi cara saya berbicara apakah seperti orang marah-marah kayak biasanya teman-teman kalau boleh tahu? Nah, enggak ya. Biasanya emang marah-marah kah? Kayak orang lapar betul sekali. Nanti kalau udah jam 17.30 misalnya ada DWU, misalnya gue yang ngisi DWU, tiba-tiba kamu ini gimana? Udah ya kita, oh ini mana nih? Oke, jadi kita udah memahami di sini bahwa nomina gitu kan, karena kan masuk ke nama umum, nomina umum dan ikan berarti masuk ke nomina. Jadi karena intinya di sini adalah frasa nomina, jadi dikategorikan sebagai apa nih kalau boleh tahu nih? Ya frasa nomina tuh, frasa nomina itu. PPT-nya kreatif belum tahu PPT, belum tahu PPT yang ini nih. Janganlah. Ya, jadi aman gak nih frasa nomina? Nah, sekarang kita lanjut ke
Waduh, jangan dia mau dihapus apa enggak nih kalau boleh tahu nih teman-teman. Coret-coretannya. Iya juga ya, ke distract cepet banget. Gak usah ya. Kalau gak usah ketik akulah serigala yang lapar teman-teman. Oh teman-teman, apalah. Woi, ini tumben pada menolak menulis itu. Parah. Woi, ya ampun malas. Malas. Tadi cawan ke cawan. Oh, gue mau ngadain DWO jam segini terus lah. Seru juga ya kalau ngejokes jam segini tuh. Oh, gue lapar ya boleh lah. Nah kalau gini menurut kalian kita lanjut ya. Kalau menurut kalian yang ini tuh yang mana nih? Masuk ke frasa apa dan unsur intinya yang mana? Dan unsur keterangannya yang mana? Coba ketik di kolom chat. Ini kalau gak ada yang jawab parah sih. Ini saya langsung teknik menghilang. Adverbia intinya baikan, unsur intinya baik. Adjektif. Set. Ini kalian pasti dari Manserpong IC semua ya. Jago-jago nih kalau dilihat nih. Ibu, amin. Iya, iya, iya. Anda semua. Anda kalau misalnya masuk ke Mani J Serpong, berarti kan Anda sekolahnya dua dong kalau misalnya kayak gitu. Kalau bilang amin. Mani J laki-laki dingin. Seperti saya dong. Ini sebenarnya lebih ke gak mau too much information ya teman-teman. Tapi sebenarnya saya tuh dulu tuh pernah gitu kan ditawarin masuk ke Mani J Serpong. Tapi habis itu ternyata saya harus bangun dari mimpi gitu. Hidup memang tidak adil, betul kata Eric Colli. Kok mendadak kresek-kresek ya suaranya ya? Emang iya ya teman-teman, emang kresek-kresek ya? Enggak. Oh, baik, baik, baik. Bener ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau kategorikan lagi nih di sini kita buat telur mata sapi lagi. Jadi di sini tuh unsur ini by the way ya teman-teman sekedar informasi aja gitu. Mengingatkan effort saya. Saya belajar menulis di Good Notes gitu biar tulisan saya setidaknya lebih bagus dibaca. Karena kemarin saya lihat record, kenapa record saya yang paling jelek tulisannya. Jadi ya saya menulis ini pun saya menulis lima frasa ini. Saya itu nulisnya hampir sekitar 5 menit ya. Satu satu tulisan 1 menit. Kalau misalnya kalian lihat story Instagram saya yang semalam, kalian bisa lihat sebenarnya story Instagram saya semalam tuh kan cuma bikin bulat-bulat doang. Tapi kenapa banyak yang nge-like anjir? Ya ampun. Makanya kan lagunya di lagunya itu pakai di start pakai circle kan circle kan lingkaran. Nah, bener ya, kita lanjut lagi nih. Unsur intinya berarti adjektif. Adjektif. Karena apa? Karena ini kan ini M. Nah, tadi kan aku sudah bilang gitu kalau misalnya konsep ini tuh bisa antara ini di depan atau ini di belakang. Ini khusus untuk adjektif ya, itu bisa kayak gini. Tapi adjektif juga bisa konsepnya DM gitu. Mahfud DM gitu kan. Nah, jadi di sini adjektif dan unsur keterangannya adalah adverb ya. Oh ya, tadi di sini juga gue mau jelasin unsur intinya tadi kan keterangannya itu ini masuk ke adjektif ya. Ini nomina. Jadi ini perpaduan antara nomina plus adjektif.
Nah kalau ini adjektif, gini aja deh. Perpaduannya itu jadi adverb plus adjektif dengan unsur intinya yaitu adjektif gitu. Oke ya, MD ya. Nah ini boleh banget gitu. Nah contohnya yang ini ada yang komen nih. Kalau contohnya yang DM ada nggak kak? Oh ada. Misalnya apa nih? Kita pakai yang sama deh. Baik gitu kan. Baik sekali. Ya ini bahas frasa sir. Bahas frasa. Nah ini konsepnya di sini kan D M. Iya yang bilang WKWK pasti. Padahal gak ada yang nanya gitu kan. Ya saya mah orangnya inisiasi. Nah di sini kita bisa lihat di sini bahwa ini kan adjektif. Di sini juga adverb gitu kan. Nah, jadi ini menunjukkan itu bisa terbalik gitu, bisa DM, bisa MD gitu teman-teman. Nah, kalau di sini konsep berubah, kita juga bisa mengkategorikan jago gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa aku adalah serigala yang bisa memakan semua hal di dunia ini, nah kalian langsung aja gak usah pakai konsep lingkaran-lingkaran gini. Kan langsung nemu gitu, oh ini intinya yang baik gitu, oh ini intinya yang ikan gitu. Jadi set of rasa nomina itu possible banget kok kalian bisa kayak gitu. Asalkan lebih sering aja gitu untuk mencari memenggal sebuah kumpulan kata dalam sebuah kalimat gitu. Oke ya teman-teman ya. Ini sisa 2, sisa 3 lagi. Menurut kalian yang sedang belajar 2 ekor sama keluar, ini unsur ini aja deh sedang belajar. Ini aja deh 2 ekor deh. Kalau 2 ekor, menurut kalian ini masuk kemana nih? Numeralia. Frasa bisa 3 kata gak? Bisa. Frasa num. Kalau num kan kalau gak salah ini ya lagunya Linkin Park ya. Linkin Park lagi. Linkin Park bro, Park Teguh. Iyain aja. Linkin Park. Frasa batasnya berapa kata ser? Banyak ya frasa tuh batasnya. Pokoknya intinya itu bisa karena kan itu kelompok kata ya. Jadi itu minimal itu terdiri dari 2 kelompok kata gitu. Numeralia ser. Siap, betul. Kayak misalnya gini, buku bahasa Indonesia. Ini kan kita bisa lihat di sini bahwa ini lebih dari 2 kata kan, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini ini kan merupakan nomina ya, bahasa Indonesia bukan mata pelajaran gitu. Nah, jadi di sini adalah noun plus noun atau nomina plus nomina jadi frasa nomina. Ini kan lebih dari 1. Kalau misalnya yang lebih dari 3 ada juga, kayak misalnya Dinan yang baik hati itu asik gak? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini bisa. Keren banget. Oh iya, siap. Asik aja kan. Asikin aja kawanku. Set. Ini kalau misalnya gue nulis di... Sorry, aku nulis di kertas ya. Ini udah pasti... Ini contoh aja nih. Tulisanku di kertas tuh jadi gini nih. Kalau kata YouTuber gimana? Set? Bisa kelihatan nggak? Nah, jadi gitu.
Bener ya, ini numeralia kan. Nah, ini biasanya kalau kalau kayak gini menurut kalian unsur intinya yang mana nih? Unsur pakai karena muka saya lagi jerawatan ya, karena agak sensitif gitu. Jadi kalau tersentuh benda-benda kayak gitu tuh 1 jam kemudian jadi jerawatan teman-teman. Jadi saya tidak mau pakai dulu ya. Iya benar, dua, betul. Numeralianya dua. Nah, ini menjadi unsur keterangan gitu. Nah, ini intinya. Jadi ini merupakan frasa numeral. Kenapa ya? Kenapa tulisan gue jadi jelek lagi? Padahal gue udah nulis bagus-bagus loh. Oke, ya aman ya. Nah, kalau menurut kalian, ini kan udah pasti nih, pasti kalian tahu nih, saya yakin. Kalian tahu pasti ini frasa preposisional. Nah, tapi kalau kayak gini, ini mana yang bener nih kalau boleh tahu nih? Mempertahankan emang kadang lebih susah sih. Bener banget lagi. Curhat lagi. Malah curhat lagi. Please biasakan jangan obrolin percintaan teman-teman. Emang bahas bahas percintaan ya? Kepada lah bukan cinta. Itu iya sih Wendy emang orangnya agak ini sih agak ke-trigger dengan kata-kata kayak gitu. Ya ampun. Oke, hafal Al-Quran misalnya respect. Sebenarnya ini keduanya sama-sama gak apa-apa. Ini karena lebih ke ini aja gitu. Ini kan waktu itu gue udah 1765 kali gitu bilang ada yang namanya konvensi persetujuan gitu. Nah, jadinya yang kepada ini jadi lazim, lebih lazim dipakai gitu. Nah, ini sebenarnya gak salah juga. Ini juga benar. Coba kita lihat ya. Uh, KBBI di Google. Kalau misalnya apa sih ke spasi pada itu baku atau enggak? Coba minta tolong. Kan fasa preposisional di posisi atau kapan? Tuh. Beda ya kalau misalnya itu konsepnya kayak di sana. Itu gak boleh di sana. Ini kan kalau gini kan itu bukan ke konflik kan, kan tidak ada persetujuan tidak. Berarti ya ini lebih ke tujuh ini kan sama aja tuh ini plus tapi karena yang lebih sering kita dengar yang ini jadi ini yang benar gitu dan mungkin yang ini tuh juga jadi gitu juga dalam bahasa Indonesia. Jadi ingat aja kalau misalnya ada kayak gini karena kita berpatokan sama KBBI ya teman-teman ya. Jadi mending kita benarkan yang ini aja gitu. Set, set, set. Kepada tanpa spasi. Karena kan kalau misalnya kita tuh ke sana, ini kan jadi frasa preposisional gitu. Kalau di mana tadi ya pertanyaan di mana ya? Pelan-pelan nulisnya ini juga ya. Yo ampun, tulisan gue balik lagi. Kalau keluar sama yang keluar, oh bentar ya, di mana dulu nih? Kalau di mana, ini salah. Yang bener tuh di mana? Ini kan menanyakan letak gitu kan? Ini kan menunjukkan letak gitu, menunjukkan letak. Jadi ini yang benar. Kalau misalnya keluar sama keluar, ini anggaplah pengecualian sih yang kita bahas sekarang misalnya gini. Keluar. Terus, nah keluar kayak gini ini frasa preposisional. Ini ada prep, terus nomina. Sedangkan keluar digabung ini tuh kata kerja.
Tuh. Jadi keduanya sama-sama benar ya, beda sama ini. Ini gak bisa kalau gini. Ini tidak benar. Itu dipisah ya, di bawah. Benar, di bawah benar. Kemana? Benar. Di bawah atau di... Kalau di bawah dipakai spasi. Masuknya preposisi. Iya. Jadi kalian lihat kayak gini, terus dari satu merupakan di kandang macan misalnya ya. Ini di macan. Masa yang cepat. Nih, jadi kita bisa mengkategorikan ini preposisional tuh. Aman ya. Nah, ini S P K kalau kita mau kategorikan lagi. Iya, aku yang dimakan. Iya juga ya. Oke ya, jadi itu aja. Nah, kita bahas sintaks ya kalau gitu ya. Ini kalau udah terasa. Ini kayaknya nih teman-teman lebih baik kalau kita hapus ya nih biar kita bisa bahas sintaksisnya gitu. Oke, kepadanya enggak, kalau kepadanya itu digabung. Emang nyambung sama kayak gini teman-teman. Di antara ini nyambung kan. Sedang itu noun, bukan. Sedang itu merupakan adverb yang menunjukkan kualitas. Berarti kan sedang itu menunjukkan bahwa hal itu sedang dilakukan gitu, sedang terjadi gitu. Gitu. Bawahan dikit sir, mau SS. Boleh, boleh, boleh. Emang nantilah gue mau training menulis lagi lah. Aman ya, udah di screenshot ya. Oke, kita bahas langsung ke sintaksisnya ya teman-teman ya. Ini hapus dulu ya teman-teman ya. Screenshot dulu, screenshot. Ini yang lagi nonton di rumah gitu kan, ini bisa di screenshot dulu teman-teman. Saya mau hapus nih. Oke, nanti kalian bisa. Kalau kenapa nih? Kalau boleh